Anak-anak yang terkasih, aksi puasa pembangunan 2022 mengambil tema semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2022 sebagai tahun penghormatan martabat manusia. Mari kita berdoa, beribadah, berpantang, dan berpuasa sebagai sarana kita untuk mengisi masa pertobatan ini. Ibadat jalan salib menyatukan kita dengan Sang Penyelamat, yang dengan rela memikul dosa-dosa kita, dan juga merupakan ungkapan terima kasih kita kepadanya. Oleh karena itu, ibadat jalan salib menjadi tradisi Gereja Katolik untuk mengenang kembali peristiwa penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penebusan dan keselamatan kita. Ibadat jalan salib yang kita lakukan ini mengajak kita untuk masuk ke dalam jalan Tuhan Yesus sendiri, yang senantiasa mengajarkan kita untuk selalu mengasihi dan menghormati sesama, serta peduli dengan semua yang ada di sekeliling kita, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan difabel. Bukan hanya kepada sesama yang mengasihi kita saja, namun juga mencintai orang yang membenci kita, dan bahkan kepada seluruh alam ciptaan. Kita semua diutus untuk berani menjadikan hidup kita kesaksian sebagai murid Yesus, agar kerajaan Allah dapat terwujud di dunia ini. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, Allah mengajak kita semua yang hadir di sini untuk bersama-sama merenungkan karya penyelamatannya melalui Yesus Kristus. Lewat sengsara dan wafatnya, Yesus ingin menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Maka sungguh patut kita sadari dan bersyukur akan kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas dalam hidup kita. Dengan merenungkan kembali peristiwa jalan salib ini, kita semua diharapkan semakin mampu menunjukkan diri sebagai murid Yesus yang saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk bersaksi di tengah dunia.
Ia telah memberikan kami teladan untuk setia selama hidupnya, bahkan rela wafat bagi kami semua. Kini, kami ingin merenungkan kembali jalan salib yang telah dilalui Yesus. Bantulah kami agar dalam ibadat ini, kami semakin menyadari akan cinta kasih-Mu, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Dengan iman yang teguh itu, kami ingin semakin mampu meneladani Yesus yang selalu mengasihi dan peduli pada manusia dan alam ciptaan yang terwujud dalam sikap kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pemberhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Anak-anak yang terkasih, Yesus ditangkap oleh para prajurit dengan kasar. Para prajurit menyeret Yesus dan membawanya ke hadapan Pilatus. Banyak rakyat yang ikut meneriaki Yesus seperti penjahat, padahal banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak tahu apa kesalahan Yesus. Mereka dihasut agar mau ikut menyalibkan Yesus. Teriakan dari rakyat membuat hati Pilatus gundah. Ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah sama sekali. Tetapi jika ia membela Yesus, rakyat akan marah dan tidak lagi mendukungnya. Akhirnya Pilatus mengikuti kemauan rakyat, salibkan Yesus. Anak-anak, mari kita bayangkan rasanya menjadi Yesus. Pasti sedih sekali ya, dituduh berbuat salah, padahal kita tidak melakukan. Lalu dihukum adalah pengalaman yang tidak enak. Demikian pula, bila kita menuduh atau menfitnah orang lain, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, maka dapat menyakiti hati teman dan merusak pertemanan. Maukah kita untuk tidak ikut asal menuduh orang lain berbuat jahat sebelum ada bukti? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang jujur dan berani, bersaksi mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, meskipun terkadang sangat sulit. Buatlah kami juga berani membela orang lain yang tidak bersalah ketika ia difitnah dan diperlakukan secara tidak adil. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Pemberhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah Yesus yang akhirnya memanggul salib. Salib yang berat itu dibawa oleh Yesus tanpa mengeluh. Padahal Yesus pasti sudah sangat lelah setelah dipukuli dan dicambuk oleh para prajurit. Di kepala Yesus juga tertancap mahkota duri yang sangat tajam, sehingga membuat penderitaan Yesus semakin berat. Apakah kalian tahu bahwa Tuhan Yesus tidak membenci mereka yang menyiksanya? Tidak ada kata-kata kasar keluar dari mulut Yesus. Karena kasih-Nya, Ia rela disiksa agar kita diselamatkan. Anak-anak, selama masa pandemi ini, kita terkadang merasa bahwa tugas-tugas kita semakin banyak dan melelahkan. Kita menjadi mudah marah kepada orang tua, guru, kakak, adik, dan teman yang sepertinya malah menambah tugas kita, bukan malah meringankannya. Tidak jarang kata kasar keluar dari mulut kita. Kemarahan kita dapat membuat hubungan kita dengan sesama menjadi rusak. Maukah kita untuk belajar sabar, tidak mudah mengeluh, dan tidak marah dalam menyelesaikan tugas kita, seperti Yesus yang melaksanakan tugas yang diberikan Bapanya dengan hati yang penuh kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan contoh untuk mengerjakan tugas yang berat dan sulit tanpa banyak bicara. Ampuni kami yang masih suka mengeluh dan marah ketika mendapat tugas yang sulit. Temanilah kami dalam menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai pelajar dan seorang anak. Buatlah kami agar selalu bersikap baik dan sopan kepada orang-orang di sekitar. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Kayu salib Ia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Pemberhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah, Yesus jatuh. Salib yang berat, panasnya matahari, teriakan dari orang-orang sekitar, dan tajamnya batu-batu di sepanjang jalan membuat Yesus semakin sulit berjalan. Ia tersandung dan akhirnya terjatuh. Para prajurit dan orang-orang menertawakannya. Namun, Yesus tidak berhenti karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Ia berusaha merangkak dan akhirnya mampu berdiri untuk melanjutkan perjalanannya ke Golgota. Anak-anak,
Pernahkah kalian jatuh? Baik jatuh dari sepeda, pohon, atau tersandung batu di jalan. Rasanya sungguh menyakitkan. Tubuh kita terluka, belum lagi jika ditertawakan. Rasa sakit dan malu terasa. Rasa malu dan sakit tersebut terasa sangat berlipat ganda. Atau saat nilai ulangan kita kurang baik, kita menjadi sedih dan patah semangat. Apakah kita diam saja melihat teman yang sedang membutuhkan bantuan? Atau kita tanpa diminta langsung menolong teman yang sedang mengalami kesulitan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi teladan kami untuk tidak menyerah ketika jatuh. Buatlah kami untuk selalu siap menyemangati teman-teman kami dan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami, bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah, ada seorang perempuan yang menerobos kerumunan dan mendekati Yesus. Ia adalah Bunda Maria, Ibu Yesus. Bunda Maria tidak tahan melihat anaknya menderita. Air matanya tumpah melihat putra kesayangannya terluka dan memanggul salib. Ia memeluk Yesus. Yesus mendapat kekuatan baru untuk meneruskan jalan salibnya. Anak-anak, betapa senangnya hati kita ketika ada ibu di dekat kita. Kehadiran ibu membuat kita lebih berani dalam menghadapi tugas-tugas kita. Kita patut bersyukur apabila saat ini kita masih boleh merasakan cinta kasih seorang ibu yang selalu menemani kita. Sudahkah kita menunjukkan cinta kepada ibu kita? Apakah hari ini kita sudah mendoakan ibu kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ibu yang telah melahirkan kami dan selalu menjaga kami. Mampukan kami menjadi anak yang berbakti dan mencintai orang tua. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bisa merasakan kasih seorang ibu dalam keluarga. Semoga Engkau selalu menemani dan menghibur mereka, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Maria Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian 5. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu
Engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah, ada seorang yang bersedia menolong Yesus. Orang baik hati itu bernama Simon. Ia baru datang dari luar kota dan sempat menolak membantu Yesus. Namun, akhirnya ia mau membantu. Ia kasihan karena melihat Yesus yang sudah lelah. Anak-anak, pernahkah kalian ditolong oleh orang lain? Pernahkah kalian menolong orang lain karena terpaksa? Bagaimana perasaan kalian saat ditolong? Bagaimana perasaan kalian saat menolong orang lain karena terpaksa? Terkadang kita tidak peduli dan malas membantu karena kita sudah lelah. Hari ini kita belajar dari Simon yang walaupun lelah, masih mau membantu Yesus karena ia peduli dengan Yesus. Saling menolong, apalagi menolong orang yang miskin, lemah, tersingkir, dan difabel, adalah bukti bahwa kita mengasihi dan peduli pada sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk memperhatikan sesama, seperti Simon yang menolongmu. Buatlah kami selalu siap menolong orang lain, siapapun itu, tanpa merasa terpaksa, baik di rumah dan dimanapun kami berada. Dan jangan biarkan kami menjadi anak yang mau menang sendiri dan hanya memikirkan diri sendiri, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian 6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, ada seorang perempuan lain lagi yang menerobos rombongan orang-orang yang melihat Yesus. Ia membawa kain bersih untuk mengusap wajah Yesus yang penuh keringat dan darah. Namanya Veronika. Sambil berlutut, ia membersihkan wajah Yesus yang kotor. Ia tidak takut dengan para prajurit yang mengusirnya. Yesus sangat terhibur karena Veronika sungguh peduli padanya. Sebagai tanda terima kasih, Veronika mendapat gambar wajah Yesus pada kain yang dibawanya itu. Anak-anak, Veronika sungguh berani. Perbuatan Veronika memang sangat sederhana, tetapi ia melakukannya dengan ikhlas. Kita juga bisa berbuat seperti Veronika, membantu hal-hal kecil, misalnya membagikan tas, buku, sepatu, seragam sekolah pada teman-teman yang kurang mampu, atau berbagi makanan dengan sesama kita. Apakah selama ini kita ikhlas membantu sesama? Atau kita tidak mau membantu karena tidak ada imbalannya? Atau kita merasa tidak memiliki sesuatu untuk tidak dibagikan sehingga kita tidak mau menolong orang lain? Marilah berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan yang diberikan oleh Veronica. Ia mau menolong dengan ikhlas dan tulus. Ajarlah kami untuk tulus ketika membantu orang lain, tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa memilih-milih orang, seperti Engkau juga selalu membantu orang-orang yang membutuhkan belas kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian 7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Anak-anak terkasih, lihatlah betapa sulitnya Yesus melangkah. Matahari semakin tinggi, cuaca semakin panas, jalan semakin berbatu dan menanjak. Yesus sangat lelah. Seluruh tubuhnya sakit dan gemetar. Para prajurit tidak mengizinkan Yesus untuk istirahat sejenak. Akhirnya Yesus jatuh lagi. Ia tertimpa beban kayu salib yang berat. Namun, seperti sebelumnya, Yesus berusaha untuk bangun dan kembali berjalan. Anak-anak, apakah kalian pernah gagal dalam mengerjakan sesuatu? Gagal memang tidak menyenangkan. Kita sedih ketika kita gagal. Namun, jangan sampai kegagalan ini membuat kita berkecil hati. Ingatlah Yesus yang mau berdiri dan melanjutkan jalan salibnya, walaupun sudah jatuh untuk kedua kali. Sebagai anak-anak Allah, kita juga harus berani mencoba lagi, walaupun sudah pernah gagal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi teladan untuk tidak menyerah dalam kesulitan. Temanilah kami dalam kegagalan mengerjakan sesuatu, agar kami tidak patah semangat dan berani memulai kembali seperti Engkau sendiri. Buatlah kami memberikan semangat dan pertolongan ketika melihat teman yang gagal, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak yang terkasih, lihatlah banyak perempuan yang menangis karena merasa kasihan kepada Yesus. Ketika Yesus berpapasan dengan mereka, Yesus justru menghibur mereka dengan berkata, "Ibu, janganlah menangisi aku." Anak-anak, terkadang sulit sekali untuk bersikap baik dan ramah pada orang lain saat kita sedang susah atau sedang sakit. Lihatlah Yesus. Di tengah kesakitan dan penderitaannya,
ia masih bisa menghibur orang lain. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Apakah kita mau seperti Yesus yang menghibur teman-teman dan lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kita sendiri? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk peduli dan mengasihi orang lain, bahkan menghibur mereka yang susah, walaupun kami sendiri tengah menderita. Semoga kami siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, meskipun kami sendiri sedang kesusahan. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini. Dalam Taurat yang sejati, ini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian 9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak yang terkasih, lihatlah Yesus yang semakin sempoyongan. Tenaganya mulai habis setelah berjalan sangat jauh. Ia haus, lapar, dan kepanasan. Para prajurit terus menyuruhnya supaya berjalan lebih cepat. Orang-orang semakin berdesakan dan berkerumun. Akhirnya Yesus jatuh lagi. Kayu salib menindih tubuhnya dan menimpa kepalanya yang bermahkota duri. Dengan susah payah Yesus bangkit lagi karena ia ingin menyelesaikan karya kasih-Nya, yaitu menyelamatkan kita. Anak-anak, lihatlah betapa Yesus berjuang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Walaupun mengalami banyak kesulitan, Yesus tetap berusaha untuk menuntaskannya. Dalam hidup, kita juga sering mengalami tantangan dan hambatan untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, berusaha, dan tidak menyerah seperti Yesus yang jatuh berulang kali, kita pasti dapat melewati kesulitan tersebut. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk telah mengingatkan kami. Kami memohon pertolongan-Mu dan mengandalkan-Mu di saat kami mengalami kesusahan. Peganglah tangan kami ketika menghadapi tantangan untuk mencapai cita-cita kami. Semoga kami juga dapat mendorong teman-teman kami yang berkebutuhan khusus dan difabel agar mereka selalu bersemangat menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak yang terkasih, Yesus akhirnya sampai di Bukit Golgota.
Setibanya di sana, para prajurit melepaskan pakaian Yesus. Yesus ditelanjangi di depan banyak orang. Martabat Yesus sebagai manusia sangat direndahkan. Betapa sedihnya hati Yesus. Anak-anak, tidak ada seorang pun yang senang dipermalukan, apalagi di muka umum. Sayangnya kadang tanpa sadar kita membicarakan keburukan orang lain, mengejek dan mengucilkan teman, dan membuli teman yang tidak kita suka. Semua perbuatan itu tidak baik karena berarti merendahkan martabat manusia. Sebagai ciptaan Tuhan, kita semua sama di mata Tuhan. Bagaimana sikap kita selama ini kepada teman-teman? Apakah kita sudah menghormati dan menghargai perbedaan dan keunikan mereka masing-masing? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami untuk menghargai dan menghormati orang lain. Kami bersyukur memiliki teman-teman yang sangat beragam dengan keunikannya masing-masing. Mampukan kami agar kami dapat menerima mereka dan menebarkan cinta kasih dengan bersikap toleran dan solider terhadap saudara sebangsa yang berbeda-beda. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian 11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak yang terkasih, Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Para prajurit mulai memaku tangan dan kaki Yesus. Setelah itu mereka menegakkan kayu salib di tanah. Dari salib Yesus mendengar banyak orang mengejeknya. Kalau ia sungguh anak Allah, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu sendiri. Namun Yesus tidak membalasnya. Yesus bahkan mengampuni mereka. Anak-anak yang terkasih, siapa yang senang ketika diejek oleh orang lain? Apa yang kalian rasakan dan lakukan ketika menerima hinaan? Disakiti oleh orang lain memang perasaan yang tidak menyenangkan. Ketika kita direndahkan, kita malahan merencanakan balas dendam yang lebih menyakitkan. Tapi lihatlah Yesus. Ia justru mengampuni, bahkan mendoakan mereka yang telah menghina dan menyakitinya. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita mau mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi teladan untuk mengampuni. Bantulah kami agar sanggup mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Jagalah ucapan dan sikap kami agar dapat membina persatuan
dan persahabatan dengan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian 12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak yang terkasih, lihatlah Yesus yang tergantung di kayu salib selama 3 jam. Luka-lukanya sungguh membuat tubuhnya nyeri. Ia juga sangat kehausan. Dari salib, Yesus memandang para murid dan ibunya yang menangis. Sambil berusaha menahan sakit, Yesus berseru kepada Bapanya di surga dan menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus wafat, terjadilah gempa yang hebat. Tirai bait suci terbelah 2. Alam semesta turut berduka karena Yesus telah wafat. Anak-anak yang terkasih, Yesus akhirnya wafat di salib. Ia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yesus bisa saja melarikan diri dari tugas ini, namun Ia memilih untuk setia sampai akhir demi kita. Salib yang tadinya lambang kehinaan, kini menjadi lambang kemenangan. Apakah kita pernah berpikir untuk lari dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak dan pelajar? Sebagai anak-anak Allah, apakah kita berani untuk mencoba setia dalam menjalani peran kita sehari-hari sampai Allah berkata, "Sudah selesai"? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah setia sampai akhir hidup-Mu. Engkau rela wafat untuk menebus dosa anak-anak-Mu ini. Ampunilah kami karena sering lalai, kurang peduli dan tidak setia dalam menjalankan tugas dan mengasihi sesama. Sertailah kami selalu agar kami mampu menyelesaikan tugas kami dengan baik, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Injil mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Anak-anak yang terkasih, langit sudah gelap. Jenazah Yesus diturunkan dari salib oleh para murid. Setelah dibersihkan, tubuh Yesus diserahkan ke pangkuan Bunda Maria.
Bunda Maria menerima dengan hati yang hancur karena putra kesayangannya telah wafat. Namun mereka semua percaya akan apa yang dikatakan Yesus, bahwa Ia akan bangkit. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami peristiwa kematian dari orang tua, kakek, nenek, saudara, atau teman kalian? Bagaimana rasanya ditinggal selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi? Pasti sangat sedih ya. Dalam melewati masa kedukaan ini, alangkah senangnya kalau kita mendapat dukungan semangat dari orang lain. Ketika teman-teman kita mengalami kedukaan, kita juga dapat mengurangi kesedihan dengan menghibur mereka sebagai salah satu bentuk kepedulian kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami bahwa ada kehidupan baru setelah kematian. Engkau telah menyediakan rumah baru di surga bagi kaum beriman setelah mereka beralih dari dunia ini. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang telah Kau panggil selama masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kami dapat menghibur mereka yang sedih karena kehilangan anggota keluarganya. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Anak-anak yang terkasih, para murid memberikan wangi-wangian dan membungkus tubuh Yesus. Sebentar lagi hari Sabat, jadi mereka bergegas memakamkan Yesus dan dalam sebuah kubur baru. Setelah meletakkan tubuh Yesus di sana, mereka menutup kubur itu dengan batu besar, lalu pulang ke rumah masing-masing. Anak-anak, Yesus telah dimakamkan, namun pesan dan ajaran Yesus tetap hidup. Kematian dan kebangkitan Yesus justru mengobarkan semangat kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Apa yang bisa kita lakukan untuk bersaksi? Kita bisa menunjukkan kebaikan hati Allah Bapa dengan mengasihi dan peduli pada sesama kita, terutama yang miskin, lemah, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, karena wafat-Mu di salib, kami dikuatkan untuk terus melakukan karya cinta kasih di sekitar kami. Mampukan kami untuk berani bersaksi sebagai murid-Mu lewat sikap dan perbuatan baik yang kami lakukan sehari-hari tanpa takut dicela, sehingga dengan demikian kami dapat mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah,
ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Anak-anak yang terkasih, kita telah bersama-sama mengenang kembali peristiwa sengsara Tuhan Yesus lewat ibadat jalan salib ini. Yesus begitu mengasihi kita semua sehingga Ia rela menjalani hukuman. Sengsara dan wafat Yesus di salib ingin menunjukkan bahwa Allah Bapa begitu mencintai manusia, meskipun kita selalu berulang kali berbuat dosa. Semoga lewat ibadat jalan salib ini, kita semakin dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus di dunia dengan berani mengikuti teladan yang diberikan Yesus lewat perbuatan baik kita yang peduli dan mengasihi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur boleh mengingat kembali karya penyelamatan kami melalui jalan salib Putra-Mu. Kami sungguh merasakan kepedulian dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Semoga kami semakin meneladani Dia yang rela mengorbankan diri di salib. Dan semoga jalan salib ini memberi kekuatan agar kami dapat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Marilah kita semakin mengasihi dan peduli pada sesama. Syukur kepada Allah.